Kenalkan, nama saya Sasna Sasha Rahma, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan membersamai kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas materi mengenai pasar monopoli. Sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kita kenalan dengan kelompok 3 dulu. Yang pertama, ada Resti Nurhasana dengan NIM 20804244012. Yang kedua, ada Nurul Saputri Hasanah dengan NIM 20804244016. Yang ketiga, ada Azza Ainiyah Nabilah dengan NIM 20804244025. Selanjutnya ada saya sendiri, Sasna Sasha Rahma dengan NIM 20804244029. Lalu ada Lutfiatul Azizah dengan NIM 20804244030. Dan yang terakhir yaitu Mega Nur Aisyah Sendari dengan NIM 20804244032. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai pasar monopoli. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum nih apa yang dimaksud dengan pasar? Ya, pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang atau jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dan dengan imbalan uang. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli merupakan pasar di mana sebuah perusahaan tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang selain barang yang dijual oleh penjual tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari pasar monopoli? Yaitu untuk dapat menguasai segala jenis penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab dari terjadinya pasar monopoli. Yang pertama yaitu mendapatkan hak istimewa dari pemerintah, misalnya hak paten. Yang kedua yaitu adanya lisensi atau pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk. Yang ketiga yaitu penguasaan bahan mentah. Yang keempat, memiliki modal yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu memiliki prestasi dan juga keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan ciri dari pasar monopoli. Sebelumnya kita akan membahas mengenai jenis dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu ada monopoli alamiah atau monopoli natural. Terjadi ketika dalam suatu pasar ini cakupannya cukup kecil sehingga hanya dapat mengakomodasi satu penjual saja. Lalu penyebab lainnya yaitu ketika keuntungan dari menjual produk tersebut kurang menggiurkan bagi perusahaan lainnya sehingga hanya ada satu perusahaan yang tertarik untuk meniagakan barang tersebut. Lalu yang kedua ada monopoli lokal regional, yaitu terjadi ketika barang atau jasa yang diperjualbelikan hanya ada di suatu perbatasan wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada monopoli legal berdasarkan hukum. Monopoli jenis ini merupakan perusahaan yang diatur oleh pemerintah sehingga hanya diperbolehkan ada satu perusahaan saja yang menjual produk tersebut. Contoh dari monopoli legal berdasarkan hukum ini seperti PT Pertamina yang menyediakan bahan bakar untuk kendaraan. Selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas mengenai ciri dari pasar monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai penawaran atas barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, barang dan jasa yang diniagakan tidak memiliki pengganti lain. Jadi di pasar monopoli ini misalnya seperti PT KAI, yaitu perusahaan transportasi kereta api Indonesia ini tidak memiliki barang pengganti jenis lain sehingga konsumen hanya memiliki pilihan kereta api PT KAI ini.
Lalu yang ketiga, pasar atau bidang usaha tidak dimasuki oleh pihak usaha lain. Jadi, dalam pasar monopoli ini, jika sudah ada satu perusahaan yang menguasai pasar, maka perusahaan lain yang ingin ikut untuk menjual barang jenis serupa tersebut sulit untuk memasuki pasar, karena memang persaingannya pun akan sangat sulit untuk menyaingi perusahaan yang sudah ada lama. Lalu yang selanjutnya ada penentu harga dikuasai oleh satu perusahaan atau satu pelaku usaha. Karena dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan yang menjual satu produk yang sama, maka perusahaan tersebut bebas untuk menentukan harga dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keuntungan dan kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya memiliki satu produsen. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pasar monopoli ini hanya memiliki satu produsen, sehingga para konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, penjual bebas menentukan harga produknya. Karena penjual ini merupakan satu-satunya yang menjual produk tersebut, maka tidak memiliki kompetitor, sehingga perusahaan ini bebas untuk menentukan berapa harga dari produknya. Yang ketiga, adanya kreativitas dan inovasi. Jadi, para produsen di pasar monopoli ini akan selalu berpikir untuk mengembangkan produknya, yaitu melalui kreativitas dan inovasi yang mereka miliki. Karena produk yang hanya monoton itu saja dan tidak memiliki inovasi baru akan menyebabkan bosannya para konsumen, sehingga tidak tertarik lagi untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Sehingga para perusahaan ini akan melakukan kreativitas serta inovasi untuk memperbarui produk mereka sendiri. Dan perusahaan ini khawatir jika nantinya ada produk dari kompetitor yang dapat memengaruhi dari produk perusahaan tersebut. Selanjutnya ada pemberian hak cipta atau hak paten. Nah, di dalam pasar monopoli ini akan memberikan hak cipta atau hak paten kepada perusahaan yang bergabung di pasar monopoli tersebut. Dengan adanya hak cipta atau hak paten tersebut, perusahaan bebas menjual produk yang ia produksi dengan harga yang ia tetapkan sendiri. Lalu yang kelima, biaya promosi yang dikeluarkan tidak banyak. Mengapa demikian? Karena di dalam pasar monopoli ini hanya ada satu penjual, sehingga para konsumen ini pasti akan membeli produk dari perusahaan tersebut karena tidak memiliki barang pengganti lainnya. Sehingga promosi ini hanya diperlukan beberapa kali dan tidak perlu terus-menerus, karena produk tersebut sudah pasti akan dibeli oleh masyarakat. Berbeda dengan produk yang memiliki barang pengganti lain. Contohnya kita ambil seperti PT KAI yang ada di Indonesia dengan produk sabun yang ada di Indonesia. PT KAI ini merupakan satu-satunya perusahaan transportasi yang menyediakan kereta api. Lalu, sedangkan sabun ini memiliki banyak sekali merek-merek yang telah beredar di Indonesia, sehingga sabun ini membutuhkan promosi yang lebih kuat serta terus-menerus untuk memberikan branding terhadap produk tersebut dan untuk mempromosikan produk mereka sehingga terlihat unggul dari sabun merek lainnya. Lalu jika PT KAI tidak perlu melakukan promosi secara terus-menerus karena hanya memiliki satu kereta api yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangannya. Pertama yaitu mendapatkan rasa ketidakadilan. Mendapatkan rasa ketidakadilan ini muncul ketika penjual meninggalkan barangnya kepada pembeli, karena penjual ini bebas untuk memainkan harga untuk produk yang ia niagakan. Lalu yang kedua, menimbulkan kecurangan di dalam pasar gelap,
Karena munculnya rasa ketidakadilan tadi, maka ada para produsen yang ingin memasukkan produknya secara ilegal ke dalam pasar gelap tersebut dan menjual harganya ini lebih murah dibandingkan barang yang berada dalam pasar monopoli tersebut, sehingga para konsumen ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harga yang lebih murah dan mudah untuk didapatkan, berbeda dengan ketika membeli produk di perusahaan yang ada di pasar monopoli. Mereka akan lebih sulit untuk mendapatkan produk serta mendapatkan produk dengan harga yang lebih mahal. Lalu yang ketiga yaitu memanipulasi kelangkaan produk. Ketika perusahaan ini melihat adanya peluang seperti konsumen sangat membutuhkan barang tersebut karena barang yang ia produksi ini sangat bermanfaat dan sedang dicari oleh banyak konsumen, maka produsen dapat memanipulasi kelangkaan dari produk yang ia jual. Otomatis harga produk yang ia jual akan meningkat dan mendapatkan keuntungan dengan semaksimal mungkin. Lalu yang keempat, memanfaatkan karyawan dan konsumen secara berlebihan. Yang dimaksud ini yaitu karena dalam pasar monopoli ini hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang tersebut, maka produsen ini dapat memanfaatkan konsumen dengan cara meningkatkan harga yang tinggi kepada konsumen, karena produsen ini tahu bahwa konsumen akan membeli barang yang ia jual karena memang sangat membutuhkannya. Perusahaan ini akan memanfaatkan karyawan secara berlebihan dengan cara meningkatkan jam kerja mereka dengan upah yang tergolong cukup kecil. Lalu selanjutnya, produsen tidak bekerja secara maksimal karena produsen ini mengetahui bahwa produknya ini akan terus diperlukan oleh para konsumen dalam jangka yang panjang, sehingga ia merasa untuk tidak perlu bekerja secara maksimal karena ia akan selalu meraih keuntungan dari produk yang ia jual. Lalu selanjutnya ada keseimbangan pasar monopoli. Seperti pada grafik yang telah disampaikan pada berikut ini, maka dapat kita lihat kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah pada tingkat di mana MC sama dengan MR, yaitu marginal cost sama dengan marginal revenue, yakni sebesar Q1. Lalu selanjutnya kita dapat melihat pada grafik berikut ini. Jika dijelaskan, setelah kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal diketahui tadi, yaitu Q1, dan harga yang bersedia konsumen bayar yaitu P1, maka pada saat itu terjadilah titik equilibrium atau V. Adapun laba maksimal yang diperoleh dari produsen monopoli adalah sebesar area segi 4, yaitu P1, T, U, dan V. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari pasar monopoli. Pertama yaitu PT Telkom. PT Telkom merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi. PT Telkom Indonesia ini merupakan satu perusahaan yang memiliki satelit yang digunakan dalam jaringan komunikasi di Indonesia. Segala bentuk koneksi akan menggunakan jaringan dari PT Telkom ini. Lalu yang kedua ada PT PLN, yaitu penyedia listrik untuk masyarakat melalui saluran kabel yang terdapat di seluruh Indonesia. Yang ketiga, ada PT Pertamina yang merupakan salah satu perusahaan perseroan satu-satunya yang ada di Indonesia di bawah BUMN. Perusahaan ini menyediakan bahan bakar untuk berbagai kendaraan. Lalu yang keempat, ada PT Pelni, yaitu salah satu contoh nyata dari pasar monopoli, khususnya yang berada dalam sektor transportasi laut. Lalu yang kelima, ada PT Aneka Tambang. Jenis pasar monopoli selanjutnya ini ialah sektor pertambangan yang diakui bahwa Indonesia memiliki SDA yang melimpah. Yang keenam, yaitu ada Bulog. Bulog merupakan salah satu BUMN
yang mengindikasikan bahwa perusahaan milik negara, khususnya bergerak di bidang logistik dan pangan. Lalu yang ketujuh, ada PT KAI, yaitu Perusahaan Transportasi Kereta Api Indonesia, yang dikenal dengan sebutan PT KAI. Ini merupakan salah satu pasar modal Indonesia yang bergerak di bidang transportasi. Lalu selanjutnya ada PDAM, yaitu singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum, di mana perusahaan ini dikelola oleh daerah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus dari pasar monopoli. Berita ini mengenai kasus monopoli ekspor benih lobster naik ke penyidikan. KPPU menaikkan status kasus monopoli ekspor benih lobster dari penyidikan ke penyelidikan. Peningkatan status ini karena KPPU menemukan setidaknya serta bukti terhadap praktik monopoli ekspor dari benih. Komisiar KPPU Gubernur Guntur Saragih mengatakan bahwa hasil penelitian kasus monopoli ekspor benih lobster menunjukkan freight forwarder atau agen atau pihak yang melakukan pengiriman menguasai pasar dan melakukan praktik perdagangan yang tidak sehat. Perdagangan tidak sehat yang dimaksudnya termasuk melakukan persengkongkolan antara pelaku usaha dan perorangan dari kementerian atau lembaga yang terkait. Kami memutuskan berdasarkan hasil penelitian inisiatif dugaan pelanggaran trade freight forwarding logistik benih-benih lobster naik menjadi tahap penyelidikan, ujar Guntur pada media briefing secara daring pada hari Selasa, tanggal 8 di bulan 12. Lebih lanjut, Guntur mengungkapkan tahap awal temuan menunjukkan pelanggaran melibatkan 3 pihak atau terlapor. Pertama, PT Aero Citra Cargo atau ACK, lalu Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas yang berasal dari Kementerian KKP, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Lobster Indonesia selaku pelobi. Ketiganya diduga melanggar pasal nomor 17 dan 24 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu mengenai solusi dari permasalahan tersebut, yaitu terungkapnya praktik korupsi yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kegiatan ekspor benih lobster atau BBL harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu, harus ada evaluasi program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Moh Abdi Sahufan menjelaskan bahwa pemanfaatan BBL untuk kegiatan ekspor diduga kuat sudah menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Selama setahun terakhir, KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan merupakan prioritas program strategis lainnya, ucap dia belum lama ini di Jakarta. Menurut Abdi, KKP yang saat ini menjadi salah satu kementerian strategis seharusnya memiliki peran untuk memberikan perlindungan ekonomi pada kelompok nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha lain. Terlebih, karena saat ini berlangsung masa kritis akibat pandemi COVID-19. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon minta maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan menambah ilmu. Semoga ilmu yang didapatkan teman-teman dapat bermanfaat nantinya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.